Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita dari segmen kita sudah kembali bergabung rekan Prisa Sempodatu. Iya, dan pada pagi hari ini pemirsa kita akan membahas tema menarik yaitu terkait dengan cuan ala Platform game edukasi platform ya. game edukasi tentunya ya. Ternyata game itu ada juga loh yang edukasi. Ya, banyak. Nah, kita akan membahasnya pada pagi hari ini bersama dengan Jonathan Pratama, CEO dan juga co-founder dari SolidLens atau Mas Jo. Selamat pagi Mas Jo. Selamat pagi pemirsa, Baik. selamat pagi Mas Wiki dan Prisa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sorry, Mas Jo. Bagaimana Anda melihat kebutuhan masyarakat Indonesia soal game edukasi? Sebenarnya seperti selayaknya negara berkembang ya. Jadi konsumsi digital itu sekarang sangat tinggi gitu ya. Termasuk juga salah satunya game. Nah, kalau kita lihat Indonesia sendiri itu punya 40 juta anak yang sekarang sedang duduk di usia 7 sampai 12 tahun. Dan mereka menjadi target sebenarnya untuk konsumsi gaming gitu ya. Sekarang udah saatnya menurut kita adalah kita memberikan dampak yang positif gitu. Jadi elemen edukasi dalam gaming itu sebenarnya banyak yang bisa kita masukkan dalam sebuah game. Salah satunya misalnya adalah dari segi cerita, dari segi quest, dari segi konten dan sebagainya, seperti itu sih. Oke, sejauh mana sih pengaruh dari game edukasi terhadap tumbuh kembang anak? Sebenarnya karena game itu berbeda dengan konten digital yang lain ya. Game itu sangat interaktif, di mana anak itu atau pemain itu bisa memilih tindakan tertentu. Nah, ini justru memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan misalnya contoh konten media seperti video atau entertainment yang lain gitu kan. Nah, ini kita bisa nanamkan nilai-nilai positif gitu kan, pembentukan karakter, kita bisa memberikan satu challenge atau tantangan di dalam game untuk melatih kecerdasan untuk problem solving gitu ya dan creative thinking. Jadi menurut saya sebenarnya dampak edukasi game ini ke depannya akan sangat signifikan sih untuk Artinya memang sudah ada riset yang iya, menunjukkan bahwa memang ada satu dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak ketika kemudian menggunakan game edukasi ini gitu ya. Oke, benar benar. game edukasi yang dapat mendukung tumbuh kembang anak itu yang direkomendasikan apa Mas Jo? Yang seperti apa gitu? Nah, jadi sebenarnya dalam game itu kan nggak luput dari sebuah cerita ya. Kita kan kalau main game pasti ada kayak quest-nya, ada ceritanya, ada mission yang mau apa namanya accomplish gitu ya, mau diselesaikan. Nah, itu salah satu elemen cerita itu harus mendidik gitu menurut kita. Jadi harus memberikan inspirasi mereka untuk sebenarnya apa yang menjadi tantangan di masa depan, membantu mereka untuk berpikir kritis dan membantu mereka untuk mungkin apa namanya menyelesaikan masalah-masalah di dalam game. Jadi game edukasi yang menurut kita yang direkomendasikan adalah yang secara overall mulai dari cerita, konten dan challenge-nya itu melatih untuk anak-anak untuk lebih berpikir seperti itu. Berapa banyak game edukasi saat ini yang sudah diproduksi oleh SolidLens? Sebenarnya kita baru ini ya, kita perusahaan startup baru dan kita mungkin akan launching bulan depan, bulan Agustus ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, kita bisa launching bulan Agustus. Dan bulan Agustus ini kita udah langsung launching dengan ada 5 pulau. Di masing-masing pulau itu ada topik study yang emang unik untuk ada di pulau itu. Jadi anak-anak bisa bermain bersama, kita ini MMORPG, jadi semua bisa bermain bareng gitu ya. Dan mereka bisa berinteraksi satu sama lain dengan pemain yang lain sambil mereka belajar konten-konten misalnya mengenai science, mengenai renewable energy, mengenai nanti global warming. Jadi kita mempersiapkan anak-anak untuk tantangan masa depan. Jadi apa yang menjadi valid buat mereka kurang lebih 10 sampai 15 tahun lagi dari sekarang, kita memberikan inspirasi itu sedini mungkin. Kita ingin mengembangkan love of learning. Jadi ternyata belajar itu menyenangkan gitu ya. Oke. Belajar itu nggak harus kayak stressful, harus ngejar ujian atau ngejar sebuah tes gitu. Oke. Iya, tapi belajar itu secara natural sambil mereka bermain, mereka berinteraksi dengan yang lain, mereka Baik. mendapatkan informasi seperti Baik, itu. apa yang membedakan game-game yang diproduksi oleh Solen dengan produsen game lainnya? Mungkin kita akan bahas usai jeda berikut ini ya Mas Jia, dan pemirsa Ya. tetap bersama kami akan segera kembali. Kita kembali melanjutkan perbincangan di segmen Create Up ini bersama dengan Mas Jo berbincang mengenai cuan ala startup game edukasi. Oke, baik. Apa yang membedakan game-game yang diproduksi oleh Solen dengan production house yang lain, Mas Jo?
Oke, yang unik dari kita adalah kita ini nggak single topik. Jadi mungkin yang sekarang beredar di market itu adalah single topik, misalnya khusus untuk matematik atau khusus untuk misalnya bahasa dan sebagainya. Nah, Solelens itu kita justru memberikan topik-topik yang relevan di masa depan. Jadi kita pengen anak-anak dari kecil sedini mungkin mereka itu udah terekspos dengan hal-hal yang akan menjadi kritikal di masa depan 10-15 tahun lagi dari sekarang. Harapannya adalah menginspirasi anak-anak pada waktu misalnya mereka mau mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SMA ataupun kuliah, mereka tahu mau apa gitu. Oh, saya mau belajar mengenai microbiome, saya mau belajar mengenai nanoteknologi, saya mau belajar mengenai AI dan sebagainya. Oke. Dan ini harus diintroduce dari as early as possible. Yang unik lagi dari Solelens ini, kita mengcapture setiap aktivitas di dalam game, sehingga kita menyajikan dalam bentuk visual ke parent, ke orang tua, supaya orang tua tuh tahu, oh ternyata anak saya itu punya interest itu di biology loh, tapi spesialnya di sini. Oh tapi Oke. anak yang nomor 2 sukanya di mechanical gitu kan, misalnya suka di engineering atau dan sebagainya. Baik, Seperti itu. tadi Mas Jo juga menyampaikan bahwa sudah akan rilis tahap awal ada 5 pulau-pulau dengan Ya, tema-tema yang berbeda-beda begitu ya. Cara ya. mempromosikannya bagaimana soal game edukasi ini sambil menanti rilisnya dan kalaupun nanti sudah rilis gimana agar target marketnya tadi kan usia minimal 7 tahun ya untuk anak Iya. bisa tercapai. Ya, mungkin kita akan tetap melakukan seperti conventional marketing ya, mulai dari digital marketing, kita sosialisasi juga, kita kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan untuk mulai memperkenalkan konsep game-based learning itu apa gitu kan. Dan itu emang dibutuhkan waktu karena konsep yang kita sajikan ini termasuk pioneer gitu ya di market dan belum ada yang seperti kita, seperti itu sih. Baik, kalau, dilihat model bisnisnya seperti apa Mas Jo untuk SolarLens Hmm, sendiri? ya. Kita free to play, jadi kita punya social mission adalah untuk memberikan social impact sebesar mungkin. Jadi kita pikir anak-anak itu harusnya mendapatkan kesempatan untuk inspirasi seperti ini free Hmm, gitu. Nah, tetapi untuk parent yang pengen orang tua yang ingin tahu mengenai insight, mengenai talent anaknya, interest anaknya, passion anaknya, itu baru mulai berbayar. hmm, Nah, dengan nanti parent berbayar, mereka bisa dapat insight mengenai, oh anak saya ini jago di linguistik ternyata, gitu ya. Atau anak yang nomor 2 jago di science dan seterusnya. Dan Oke. parent bisa menjadi talent manager untuk meng-assign quest di dalam game. Oke. Seolah-olah itu adalah bagian dalam game, tapi sebenarnya itu homework dari parentnya gitu. Baik, untuk tahap awal mungkin akan free dulu, kemudian next-nya Ya, baru akan berbayar ya. oke baik betul. menarik, ke depan targetnya seperti apa? Singkat saja untuk SolarLens, Mas Jo. Oke, mungkin mimpi kita adalah untuk melahirkan 1 juta future leader ya. Satu Hmm, juta future leader, mungkin dari bentuk apapun, bisa wirausaha, bisa dalam bentuk hard science, teknologi, engineering dan sebagainya. Itu sih baik menarik, target masa sukses untuk depan. seluruh target dari SolarLens dan juga sehat selalu Ya, untuk Anda, Mas Jo, sampai jumpa. Selamat ya. pagi. Selamat pagi. Wah, ini Baik, menarik ya untuk ya. bagaimana membangun kreativitas dan edukasi dari anak sejak dini tahu minatnya tuh apa. Ya, melalui game gitu ya. Oke, kita ke update dari pergerakan di IHSG. Hingga saat ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi IHSG bergerak menguat 0,15% di level 6.559. Jakarta Sahamik Index melemah 0,23% dan LQ45 menguat 0,31%. Deretan saham-saham pemirsa yang masuk kategori top gainer sampai dengan detik ini adalah Maha dengan penguatan 14,95%, kemudian Bank Mandiri naik 1,35%, BBCA naik 0,53% dan CARE juga menguat 0,93%. Demikian review singkat pemirsa seputar update dari Bursa Efek Indonesia. Ya, top losers ada BBNI, AMMN, BRMS, dan SIDO 0,56% untuk pelemahannya, 0,88%, 0,55% dan 4,36%. Ya pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samudatu, see you in the morning.